Pemirsa, Senin 6 Februari gempa besar mengguncang wilayah Turki dan Suriah. Dampak gempa ini menimbulkan ribuan korban jiwa. Apa yang menyebabkan gempa di Turki dan Suriah begitu mematikan? Kami ulas dalam Metropedia. Baik, jadi Turki ini ternyata berada di zona gempa, pemirsa, sama seperti negara kita yang juga rawan gempa. Turki berada di lempeng Anatolia, sebelumnya juga pernah terjadi gempa besar di tahun 1939 di Erzinca yang berada di sisi utara Turki. Kami akan coba tampilkan data di sini bahwa lalu di 99 atau 1999 juga terjadi gempa. Untuk warga Istanbul juga terdampak pada gempa di tahun 99. Nah, nanti poin ini yang akan kami dalami ya. Kemudian penyebab gempa Turki kemarin sangat mematikan adalah waktu terjadinya. Jadi ini adalah kami coba untuk kasih pointers beberapa hal yang menyebabkan bahwa gempa di Turki itu begitu mematikan. Kalau misalnya bisa kita zoom in di sini, baik. Jadi tadi sudah karena patahan Anatolia ya pemirsa, kemudian adalah waktu kejadian saat gempa terjadi itu adalah dini hari jam 4 pagi, waktu di mana masyarakat sedang tidur sehingga orang-orang terjebak saat mereka atau rumah mereka runtuh. Lalu pada saat warga sibuk melakukan evakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan, gempa kedua terjadi lagi. Jadi menambah jumlah korban. Hal ini yang menjadi sorotan adalah soal ketahanan bangunan. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan hasil evaluasi gempa Cianjur kemarin, pemirsa, di mana bangunan-bangunan tidak tahan gempa menjadi penyebab utama banyaknya korban jiwa. Struktur bangunan di daerah yang terdampak gempa di Turki ini disebutkan berbeda dari bangunan di kota seperti misalnya Istanbul yang didesain tahan gempa, begitu. Nah, makanya kita melihat banyak sekali video momen bangunan ambruk, begitu. Oke, informasi selanjutnya, pemirsa, bahwa laporan dari British Geological Survey, gempa yang terjadi di Turki adalah karena gerakan patahan tektonik Arabia yang bergerak ke arah utara. Kami coba ilustrasikan di sini, pemirsa. Jadi ini adalah contoh dari atau juga ilustrasi mengenai lempengnya. Jadi ini atau gerakan kerak bumi ini menggesek Turki. Jadi kami coba ilustrasikan pergerakan dari lapisan bumi ini, pemirsa, bahwa kerak bumi itu terdiri dari lempeng-lempeng ya, terpisah kemudian berdampingan satu sama lain. Nah, dalam kejadian ini lempeng Arab bergerak ke arah utara. Ini yang kami coba tampilkan di sini. Pemirsa, ini ada lempeng Arab ya. Jadi ini adalah gambaran pergerakan tanahnya pada saat itu. Kemudian juga ini memicu gempa bumi yang pernah terjadi sebelumnya. Gerakan ini tidak mulus sehingga menyebabkan gempa besar. Lokasi yang disorot adalah area pertigaan lempeng Afrika, Arabia, dan Anatolia bertemu. Pada 13 Agustus tahun 1822, pergerakan lempeng di wilayah ini pernah mengguncang juga dengan magnitudo 7,4. Jadi kalau gempa Senin kemarin magnitudonya adalah 7,8. Mirip-mirip kayak gitu ya. Nah, ini bisa selaras dengan teori yang menyebut bahwa gempa hebat akan berulang di lokasi yang sama dengan rentang waktu tertentu. Gerakan ini tidak mulus sehingga menyebabkan gempa besar dan tadi seperti yang sudah kita tampilkan sudah ada sorotannya. Kemudian peta sebelah ini pemirsa, ini adalah kalau bisa kita zoom di sebelah sini. Ini adalah kawasan-kawasan yang kemarin juga menjadi titik pusat gempanya. Ada dua kemarin yang besar ya pemirsa. Karena ini lokasinya cukup besar di sini. Sehingga perbatasan antara Suriah dan Turki inilah yang menjadi kemarin pusat gempa utamanya. Begitu. Baik, pemirsa, kawasan wilayah gempa Turki kemarin ini disebutkan sebagai wilayah yang tidak mengalami gempa bumi besar selama lebih dari 200 tahun. Atau tidak ada tanda peringatan bencana apapun. Ini sehingga tingkat kewaspadaan lebih rendah dibandingkan wilayah yang sering gempa. Saat terjadi gempa kemarin, aksi penyelamatan korban sebagian besar bergantung kepada respon. 24 jam pertama adalah waktu yang sangat krusial untuk menemukan korban selamat. Kita akan tampilkan data berikutnya, pemirsa. Baik. Nah, kemarin juga gempa susulan terus terjadi. Kemudian magnitudonya juga besar. BMKG menyebutkan setiap sumber gempa ini memiliki masa proses akumulasi energi. Kemudian ada masa matangnya dan juga masa perilisan energinya. Sehingga seperti Turki, kita di Indonesia yang juga sudah tahu hidup di negara yang rentan bencana, ini sudah seharusnya tahu untuk meminimalisir bencana. Karena sudah pasti kita tidak bisa menghindari gempa. Nah, setahun ini kita banyak sekali diberikan contoh dalam bentuk nyata seperti gempa Cianjur kemarin. Kami coba tampilkan gempa atau data bencana Indonesia, pemirsa. Menurut data BNPB ini tahun 2022 saja ini ada lebih dari 3.494 peristiwa. Bisa kita tampilkan informasinya atau grafiknya?
Nah, ini adalah gempa di tahun lalu pemirsa. Anda bisa saksikan bahwa cukup banyak orang yang juga menderita dan juga mengungsi. Korban meninggal dunia sampai di angka 851. Jadi benar-benar kita hidup di daerah gempa atau daerah bencana juga begitu. Soal gempa ini informasi yang terakhir pemirsa, kita boleh bergeser bahwa muncul perspektif bagaimana seandainya regulasi mitigasi bencana, mau itu banjir, gempa atau lainnya, semua masuk ke regulasi mengikat di pemerintahan. Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Harkunti Pertiwi, menyebut sudah seharusnya regulasi kebencanaan ini diserap di aturan pemerintah, baik itu pusat atau daerah. Jadi kalau misalnya satu daerah tidak punya atau tidak menerapkan aturan mitigasi dengan baik, maka ada sanksi ke Pemda tersebut. Karena kondisi kalau pemerintahnya gagap menghadapi bencana, ujung-ujungnya makin banyak korban. Kita simak pernyataannya. Yang menarik adalah kalau sudah tahu bahwa potensi itu ada dan kemudian perlunya ada kajian, step berikutnya apa? Supaya bisa masuk menjadi rencana tata ruang. Perlu kajian lebih dalam lagi. Tidak hanya bagaimana potensi gempa, untuk ketangguhan suatu kota, kajian itu harus perlu berupa mikrozonasi. Mikrozonasi bisa dilihat bagaimana kondisi pergerakan, kecepatan gempa di batuan dasar, kondisi tanahnya, dan sehingga bisa dipetakanlah zona aktivitas kegempaan di kawasan. Kita coba yuk pemirsa, waspada terhadap bencana, kenali potensi bencana sekitar Anda dan juga mitigasinya sehingga bisa menjadi acuan kita untuk bisa hidup lebih aman di negeri yang rawan bencana. Sekian untuk Metropedia kali ini.